Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast media Inspirasi, memberikan informasi seputar inovasi, regulasi isu terkini, setara, dan inklusi. Bersama saya Yasindia Sawa pada serial Lensa Ramadan 2026. Nah, Sobat Religi, pada serial kali ini kita akan membahas terkait kebijakan internal Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Tentunya sudah dihadiri narasumber yang luar biasa. Beliau ini salah satu ikon dari kantor Kemenak Bantul karena selalu ada di banner dan juga di acara-acara penting tentunya. Nah, telah hadir beliau Bapak Haji Aminuddin SAG MSI, ya. Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kemenak Kabupaten Bantul. Ya. Ya, monggo Bapak dapat menyapa sahabat Inspirasi Religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi. Selamat sore, jumpa lagi dalam satu kegiatan rangkaian acara Lensa Ramadan. Semoga semua sahabat sehat selalu. Mbak Salwa, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat selalu ya. Amin. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat ini. Ini jelang-jelang buka puasa kita nih. Iya, harus semangat dan sehat. Harus semangat. Ya. Nah, biar semangat ini kita menemani sobat religi di rumah. Iya. Oke. Menjelang buka puasa ini kan biasanya ibu-ibu sudah sibuk menyiapkan menu berbuka ya, Pak. Berbuka ada cola ya. Ada cola, ada berbagai menu nih. Iya. Nah, es campur ya, mungkin banyak teh panas selalu ya. Teh panas ini enak nih. Mbak Salwa, apa yang senengnya apa? Kalau buka apa biasanya ya? Teh panas sama gorengan enak. Iya. Gorengan ya, betul. Jadi mana-mana laris ya kalau puasa itu ya semuanya. Wah, luar biasa. Nah, ibu-ibu nih selain menyiapkan menu berbuka nih juga mengurusi soal kerumah tanggaan juga enggak ini loh, Pak. Iya, betul. Terlalu sibuk dengan urusan itu intinya. Nah, kalau di instansi ini soal kerumah tanggaan kan identik dengan Subbagian Tata Usaha. Oh iya, Pak. betul. Nah, dari segala macam ya, dari listrik ya, dari keperluan perkantoran, alat tulis kantor, kemudian juga mungkin alat dan mesin ya, kemudian fasilitas seperti AC. Itu biasanya memang tuh bagian dari ketugasan kita ya. Oke deh. Nah, kebetulan kan juga narasumber kali ini langsung dari Pak Kepala Subbagian Tata Usaha. Oke deh. Pak Kasubag, ini kira-kira kebijakan internal apa nih yang bisa diinternalisasikan di Kantor Kemenak Kabupaten Bantul terkait dengan brandingnya mungkin? Oke, terima kasih Mbak Salwa. Ini luar biasa ya, kita hari ini bisa hadir dalam satu kegiatan Lensa Ramadan bertemu dengan sahabat-sahabat religi yang lainnya. Tentu ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk bisa paling tidak menginformasikan Mbak Salwa ya kepada khalayak ramai bahwa Kementerian Agama Kabupaten Bantul sudah punya banyak regulasi kebijakan-kebijakan yang memberikan tujuannya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itu yang paling penting. Oleh karenanya seiring sejalan dengan perkembangan teknologi, tentu juga kita harus mengikuti zaman yang terus bergulir dan sangat dinamis, Mbak Salwa. Oleh karenanya sesuai dengan arahan pimpinan, Bapak Pimpinan selalu menyampaikan juga bahwa berulang kali di berbagai kesempatan bahwa ada 4 digital itu yang menjadi poin penting dalam pelayanan kepada masyarakat melalui pemerintahan kita. Ya, ini digital skill, kemudian digital culture, kemudian digital safety dan juga digital etik, tentu banyak. Dan yang juga sebagaimana sudah di launching oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Bapak Haji Muntalib SAG MA, tanggal 6 Oktober tahun 2025. Mbak Salwa tahu itu sudah di branding, itu sudah punya branding. Pokoknya branding kita itu 2 kata yang luar biasa, walaupun memang untuk diaplikasikan terus kita secara dinamis terus bekerja dengan baik ya. Ini digital dan inklusif, 2 kata ini luar biasa Mbak Salwa ya. Dan ini menjadi bagian kekhasan branding karena ini juga sebagai salah satu penilaian dalam zona integritas, dan alhamdulillah kita sudah WBBM dan harus kita pertahankan terus dalam pelayanan. Jadi digital dan inklusif penting kami sampaikan menjadi sebuah kebijakan internal, dan juga supaya juga rekan-rekan kerja kita ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul juga bisa menginternalkan semua agenda-agenda besar dari Bapak Pimpinan untuk kemudian bisa diaplikasikan dalam pelayanan kepada masyarakat. Pertama itu digital, Pak. Wah, digital ini kadang ada guyonannya tuh. Gimana ini, Pak? Digigit dan di tapi bukan itu maksudnya ya. Digital dan inklusif tentu digital karena era pelayanan saat ini sudah berbasisnya digital, dan ini juga dalam rangka melaksanakan amanat dan juga mandatori dari pimpinan dari tingkat pusat bahwa saat ini bagaimana instansi pemerintah memberikan pelayanan melalui sistemnya, ya ini SPBE, ya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi ini sebuah sistem berbasis elektronik agar masyarakat bisa menerima pelayanan dari instansi pemerintah itu dengan cepat,
murah, efisien dan luar biasa. Ini seperti juga tagline-nya kita. Wah, tagline-nya kita yang kemudian menjadi ikonik kita juga, bahwa bagaimana dalam pelayanan Prima ini kita memberikan pelayanan dengan cekatan. Wah, cepat, ya tentu kita harus dengan cepat memberikan pelayanan. Bahkan live chat kita itu tidak boleh lebih dari 2 menit menjawab apabila ada pertanyaan dari masyarakat. Jadi nanti cekat ini kita harus cepat, yang E-nya itu adalah efisien, yang K-nya kooperatif, kita harus kooperatif, yang A-nya itu amanah, kita harus menjadi yang amanah. Kemudian yang T-nya itu adalah transparan, jadi semua layanan harus transparan. Yang A-nya itu adalah akurat, jadi kita harus akurat. Yang AN-nya itu yang mana anti gratifikasi dan juga korupsi. Ini sudah lengkap semua dalam layanan. Ini kalau kita laksanakan, semua ASN Kementerian Agama itu menjadi ASN yang luar biasa, Pak. Memberikan pelayanan cepat, efisien, karena memang dengan cepat kan lebih efisien waktunya. Masyarakat kalau datang ke kantor kita akhirnya membutuhkan bensin, membutuhkan waktu dan butuh perjalanan lainnya. Tapi dengan layanan online maka masyarakat cukup berkirim surat melalui PTSP online nih. Kita punya PTSP online, berkirim surat langsung juga mendapat jawaban dan kemudian bisa dengan cepat. Nah itu bagian dari layanan kita, Mas Alwa. Iya betul. Nah dengar-dengar juga nih Pak, katanya anggaran ATK ini menurun drastis juga ya? Betul. Ini juga ATK listrik juga kita dalam rangka penghematan, kita punya budaya hemat listrik, Bu Heli ya. Ibu Heli juga. Jadi memang layanan digital di inklusi ini kalau kita urai secara sedikit detail itu minimal karena kita juga sudah karena melaksanakan perintah dari pimpinan sebagai mandatori, ya ini SPBE, sistem pemberian berbasis elektronik. Oleh karenanya sudah hampir cukup banyak ASN Kementerian Agama Kabupaten Bantul itu sudah mempunyai tanda tangan elektronik. Jadi kalau Mbak Salwa mau cuti, kemudian mau mengajukan surat, kemudian SKP, kemudian lain sebagainya, itu sudah tidak perlu lagi menggunakan surat. Semuanya menggunakan elektronik dan ini menjadi penghematan yang luar biasa. Cepat dan juga hemat. Jadi dengan TTE ini dan juga akhirnya semua masyarakat dari di instansi di Kementerian Agama Kabupaten Bantul ini sudah bisa memberikan pelayanan dengan cepat. Akhirnya kalau dahulu kan kalau tidak ada pimpinan akhirnya tanda tangan tertunda. Nah sekarang semua ada di dalam genggaman. Pimpinan sudah bisa melihat alur surat baik tanda tangan maupun paraf, kemudian bisa langsung dilaksanakan dan kemudian langsung bisa diterima oleh masyarakat. Ya layanan-layanan tersebut. Nah terkait tadi Mbak Salwa bilang bagaimana ATK ini luar biasa, Mbak Salwa. ATK kita ini sudah terus menurun anggarannya karena memang penggunaan kertas yang sudah mulai berkurang. Kemudian juga dampak ikutannya lainnya, karena kertasnya berkurang tentu penggunaan printer juga berkurang. Ketika penggunaan printer berkurang berarti tintanya juga berkurang. Kemudian listriknya juga berkurang karena printernya jarang-jarang mungkin kita gunakan untuk laporan-laporan karena sudah banyak persuratan sudah menggunakan digital, semua sudah online. Nah oleh karenanya bagaimana kemudian perkembangan ATK sudah mulai turun, Mbak Salwa. Jadi tahun 2023 itu ATK, anggaran ATK kita itu sejumlah 76 juta dalam waktu 1 tahun. Kemudian tahun 2024 itu turun menjadi 60 juta. Turun 16 juta. Lumayan. 16 juta ya hampir lumayan. Kalau 10% 7 juta, 16 juta ya sudah hampir 20% lebih. Kemudian dari 60 juta kemudian turun lagi menjadi 48 juta, turun lagi 20%. Karena 10% ini kan 6 juta, turun 12 juta. Nah, tahun 2025 48, nah insya Allah tahun ini juga kita turunkan ini dari 48 kita turunkan sekitar 15% menjadi 35 juta, turun 7 juta. Nah ini dampak secara ekonomis bahwa penggunaan digital dalam perkantoran itu berdampak terhadap ekonomis. Luar biasa sekali. Nah itu juga berdampak juga di kerapihan di meja juga ya Pak ya. Betul. Ada berkas yang menumpuk. Kertas menumpuk, semua laporan lewat digital dan lain sebagainya, SKP juga. Oke. Jadi cepat. Nah selain digital ini juga Kemenak Bantul ini identik dengan ramah inklusif. Iya betul. Ada satu lagi ya mungkin mudah-mudahan ini satu-satunya record center. Wah ini juga bagian dari digital. Betul. Jadi kita punya ini Mbak Sal, punya pusat arsip record center yang ada di Pundong. Jadi itu gedung pusat arsip kita yang record center kita di daerah Pundong yang awalnya itu adalah gedung KUA lama di KUA Pundong yang lama karena KUA Pundong sudah mempunyai gedung SBSN.
scan. Karena itu tidak terpakai, akhirnya kita coba manfaatkan gedung itu Mbak Salwa. Kita manfaatkan sebagai pusat arsip. Alhamdulillah berkas-berkas pemeriksaan pernikahan dari KUA yang menumpuk di gedung KUA ya, kemudian kita tarik. Tapi sebelum proses penarikan berkas itu sudah dilaksanakan digitalisasi terlebih dahulu. Nah ini teman-teman arsiparis luar biasa sudah menggagas sebuah inovasi yang namanya disingkat dengan selincah dia. Wah, lincah dia, lincah betul ya. Jadi selincah dia itu selamatkan informasi-informasi dan juga arsip-arsip lainnya melalui alih media. Wah, alih media itu ya dengan digitalisasi. Jadi semua berkas terlebih dahulu di-scan, setelah di-scan kemudian diautentifikasi, kemudian disimpan juga di cloud, di mega cloud yang kita memang berbayar itu. Tapi untuk keamanan, tapi keuntungan lainnya berkas-berkas bisa tersimpan secara rapi di pusat arsip. Ini bagian juga dari strategi dari pimpinan. Bapak Kepala juga memberikan dukungan yang penuh, kemudian juga Kanwil juga memberikan dukungan penuh. Dukungannya bukan hanya dukungan moral, tapi juga dukungan dalam bentuk material ya, dengan dukungan anggaran, dan insya Allah juga pusat juga memberikan dukungan. Bahkan semalam juga sudah datang dari pusat juga memberikan dukungan berupa barang untuk rak dan juga box untuk arsip. Ini dukungan yang luar biasa dari pusat, dari Bimas Islam, dari Kementerian Agama Republik Indonesia, dari Kanwil juga kemarin kita dapat bantuan anggaran untuk rehab 100 juta, dan juga dari Kementerian Kabupaten Bantul sendiri, Bapak Kepala Kantor juga berikan dukungan penuh, dan juga teman-teman arsiparis jadi semangat Mbak. Ya kalau dikasih dukungan kan semangat jadinya. Ya betul. Luar biasa sekali. Itu tentang yang layanan digital ya Pak ya? Iya betul. Lalu yang inklusif ini kan juga terkenal dengan layanan inklusif. Betul. Kira-kira gimana? Iya, kita juga punya layanan inklusif. Mungkin Mbak selalu pernah mendengar berita yang luar biasa bahwa kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul menjadi peraih nominator juara 2 secara nasional terkait dengan UPP kelompok rentan. UPP itu unit pelayanan publik kelompok rentan. Alhamdulillah kita mewakili kantor Kementerian Agama se-Indonesia satu-satunya yang lolos di waktu itu di tahun 2025. Kita mendapatkan perolehan dari Kemenpan RB itu layanan kelompok rentan atau inklusi ya, UPP unit pelayanan publik kelompok rentan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Kita juara 2 loh. Wah. Kalau dari Kementerian Agama dari 4.500 aktor yang lebih sebenarnya itu kita satu-satunya mewakili kantor. Hebat lah pokoknya. Iya luar biasa. Jadi nah, kira-kira layanan yang kelompok rentan ini apa aja Pak selain itu? Ya, satunya tadi kita punya satu pusat layanan yang nanti juga akan kita kembangkan karena memang tempatnya memang ada perubahan yang tadinya di PLHUT. Saat ini kita tahu bahwa PLHUT nanti akan menjadi kantor Kementerian iya betul, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bantul. Tapi kita sudah siapkan juga. Mohon doanya Mbak Salwa juga sahabat-sahabat religi, kita sedang menjadi piloting, mudah-mudahan tahun 2027 itu ada gedung nanti insya Allah namanya PLKT. Wah, PLKT apa ini Pak singkatannya? PLKT ini Pusat Layanan Keagamaan Terpadu. Insya Allah pilotingnya ada 10. Nah salah satunya adalah Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Doain Mbak. Mudah-mudahan tahun 2020 kita punya PLKT. Amin, ya. amin. Nah tempatnya ada di selatan gedung utama. Itu ada rumah dinas yang nanti kita gunakan fasilitas itu. Itu salah satunya. Tapi yang tidak kalah pentingnya layanan inklusi yang sudah berjalan itu adalah labrusi. Walaupun labrusi ini embrionya itu adalah sebuah mandatori dari Bimas Islam, dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, bahwa KUA melaksanakan satu kegiatan yang namanya BRUS, ya, bimbingan agama remaja usia sekolah. Jadi bagaimana remaja-remaja diberikan bimbingan keagamaan dan juga persiapan pranikahnya. Jadi sudah mengetahui bagaimana nanti kalau dia akan menikah, kemudian diberikan bimbingan begitu Pak. Tapi kemudian muncul inovasi dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, bagaimana BRUS ini juga bisa dikembangkan bukan hanya sekolah yang normal yang sudah kita sering ketahui, tapi juga bagaimana saudara-saudara kita remaja-remaja yang inklusif Mbak. Akhirnya kita buat inovasi namanya Labrusi. Wah ini luar biasa. Ya, layanan bimbingan agama remaja usia sekolah dan inklusi. Jadi bagaimana saudara-saudara kita, ya anak-anak kita yang memang bersekolah di sekolah inklusi seperti di SLB juga mendapatkan layanan yang sama. Kita tidak bedakan antara
yang sekolah umum dan juga yang sekolah yang inklusi. Ini juga salah satu inovasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Wah, luar biasa. Nah, tentang Masih ada lagi. Nanti dulu ya, kita simpan-simpan dulu ya. Iya, betul. Oke deh. Kita nunggu PLKT, kita juga nunggu ada iklan yang mau lewat nih, Oke, sahabat religi. siap. Nah, kita tunggu dulu ada iklan yang mau lewat setelah ini. Nah, kembali lagi sahabat religi di serial Lensa Ramadan 2026. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang digital dan inklusif ya Iya. Pak Amin. Luar biasa sekali, banyak sekali inovasi yang ada di kantor Kemenak Kabupaten Bantul ini. Nah, kantor Kemenak Kabupaten Bantul ini juga sudah alhamdulillah sudah WBBM ya Iya, Bapak ya. betul. Sejak beberapa tahun yang lalu. Nah, kira-kira bagaimana nih kebijakan internal dari kantor Kemenak Kabupaten Bantul untuk menginternalisasikan terkait mempertahankan WBBM ini Iya. kepada seluruh ASN? Betul, Mbak Salwa. Sebelum saya jawab, ini masih ada satu layanan inklusi yang perlu kami sampaikan, namanya Iwak Kali. Wah, Iwak Kali ya. Iya. Iwak Kali bukan iwak laut ya. gimana Iwak Kali ini, Iwak Kali ini adalah sebuah layanan ya, bagaimana kita juga ikrar wakaf untuk kelompok inklusif. Jadi misalkan ada calon yang akan mewakafkan asetnya, objek wakaf ya, seorang wakif kemudian ingin mewakafkan, kemudian karena keterbatasan, karena mungkin usia, karena juga keterbatasan lainnya ya, masuk kategori inklusi, nanti kita bisa melaksanakan layanan jemput bola. Jadi nanti kita bersama tim untuk mendatangi bersama juga Nadir dan juga PPAIW. PPAIW itu pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yaitu kepala KUA, di mana objek wakaf tersebut. Nah, kemudian nanti setelah diproses, nanti semuanya nanti akan dibantu KUA untuk proses lebih lanjut dan kemudian oleh Nadir, dan insya Allah mudah-mudahan kemudian ikrar wakaf itu bisa berjalan dengan lancar. Ini luar biasa, dan mungkin masih banyak inovasi lagi seperti suka cepat dan sebagainya. Tapi yang tidak kalah pentingnya, bagaimana ada sebuah semangat, Mbak. Kadang-kadang meraih itu mungkin saja sulit, meraih sesuatu, tapi mempertahankan ternyata jauh lebih sulit. Ya, betul. Begitu juga zona integritas ya, predikat yang kita peroleh di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul diawali dengan WBK, wilayah bebas korupsi. Oleh karena itu butuh proses yang panjang. Nah, kemudian itu sekitar tahun 2019 dan itu prosesnya sejak tahun 2015. Jadi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul sudah memulai bagaimana masuk dalam sebuah penilaian, kemudian mendapatkan predikat di zona integritas itu sebagai wilayah bebas korupsi atau WBK. Kemudian tahun 2019 kemudian juga berjuang, tahun 2020 kemudian tahun 2021 itu masih terus berjuang karena memang sedang ada pembangunan gedung PLHUT. Alhamdulillah tahun 2022 kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul itu mendapatkan predikat zona integritas, yakni WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ini level tertinggi dalam pelayanan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Nah, oleh karenanya tentu yang tadi kami sampaikan di depan, meraih itu mungkin saja sulit untuk, tapi yang tidak kalah sulitnya adalah bagaimana kita mempertahankan zona integritas WBBM itu, Mbak Salah. Oleh karenanya tentu pimpinan dan juga bersama jajaran ya, tim Pokja ya, tim ZI itu bekerja untuk terus bisa mempertahankan, selain memberikan pelayanan terbaik, tapi juga bagaimana terus berinovasi dengan banyaknya inovasi yang ada. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana integritas ASN kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul tetap bisa terus meningkat. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya adalah peran dari pimpinan, Mbak Salwa. Ya, pimpinan harus juga memberi contoh dan juga terus menyampaikan dan mengingatkan. Nah, kita punya pola bagaimana cara mengingatkan ASN teman-teman kita itu lewat PSMP, Mbak Salwa. Ya, setiap bulan di pekan pertama pembinaan Senin Minggu pertama. Nah, itu alhamdulillah mulai bulan ini kita sudah menggunakan tidak hybrid lagi, tapi semuanya daring, full daring ya. Jadi bagaimana penggunaan pelayanan PSMP kegiatan ini betul-betul full daring, dan itu basisnya lagi-lagi digital. Dan semuanya bisa mengikuti, karena kalau kita hybrid itu nanti ada di satu ruangan dan sebagian harus melalui daring.
Nah, ketika di satu ruangan ternyata kadang-kadang ada keterbatasan ruangan, dan kemudian ketika ada keterbatasan ruangan juga kadang-kadang ada juga yang tidak bisa hadir karena memang banyaknya aktivitas. Nah, dengan adanya kegiatan ini banyak keuntungannya Mbak Salwa. Satu ya, keuntungannya lagi-lagi Bu Heli, budaya hemat listrik ya. Kalau kita mengumpulkan di satu ruangan, kalau dulu di PLHUT itu AC-nya ada 6. Wah. Kalau kita mulai jam 8 sampai jam 10 berarti ada 6 AC yang hidup atau nyala, itu kurang lebih sekitar 2 sampai 3 jam. Karena proses-proses persiapan dan nah 3 jam dengan AC-nya 6. Nah, sekarang kita juga punya aula di kantor yang selatan itu AC-nya ada 3. Kemarin ketika PSMP masalah kita tidak menggunakan aula tapi kita menggunakan ruang rapat Subak TU yang sudah ya lumayan berteknologi tinggi karena di sana ada cukup ruangan yang representatif ya. Nah, kita gunakan itu dan itu lebih menghemat Mas Salwa karena AC-nya cuma 1. Betul. Yang hadir juga pimpinannya 6, tidak banyak, dan ditambah kru dari tim Prakom. Terima kasih nih Prakom yang luar biasa juga memberikan dukungan, yang juga bekerja dengan cepat dan sigap. Nah, ini yang penting itu. Nah, oleh karenanya tentu yang paling penting adalah bagaimana proses mempertahankan integritas, meningkatkan integritas bagi ASN kita. Oleh karenanya pimpinan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul terus mengingatkan kepada ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul paling tidak melalui satu media PSMP yang setiap bulan untuk mengingatkan agar kinerja kita terus meningkat, agar kemudian pelayanan kita juga terus meningkat, agar kemudian disiplin kita terus meningkat. Bahkan kalau yang di bawah atap ini Mbak Salwa semua bisa terpantau karena ada 22 titik CCTV. Wah, Mbak Salwa kalau kemudian tidak di ruangan ketahuan nanti kelihatan ada CCTV-nya, dan juga ada beberapa KUA yang sudah menggunakan CCTV. Jadi kita bisa memantau sebagai bentuk pengawasan bahwa betul-betul ASN kita betul-betul bekerja dengan baik sesuai dengan aturan. Yang tidak kalah pentingnya tentu tugas kita sebagai ASN lalu kita ingatkan dalam rangka menjaga BBM itu Mbak Salwa. Itu 3 hal yang sering kami ulang juga di berbagai kesempatan. Pertama adalah senantiasa ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul itu senantiasa mentaati regulasi. Dia harus paham regulasi, dia harus melek regulasi, dia harus update regulasi-regulasi yang ada. Bukan hanya dari Kementerian Agama Republik Indonesia tapi semuanya, termasuk dari lintas instansi, dari BKN, kemudian dari PAN-RB, kemudian dari instansi lain Mbak. Cukup banyak kan, contoh banyak regulasi juga dari Bapak Presiden dan lain sebagainya, supaya kita bisa mentaati regulasi dan kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Satu itu. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan tusi. Ini penting Mbak. Jangan sampai ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul bekerja tapi tidak tahu tusinya. Wah, itu lebih repot itu. Nanti kalau tidak tahu tusinya akhirnya tidak tahu apa yang akan dikerjakan. Ketika ia mengetahui tusinya, berarti dia punya target ini yang akan dikerjakan, ini merupakan bagian dari tusi dan tanggung jawabnya. Karena negara sudah memberikan luar biasa ya dalam bentuk hak-hak itu, ada gaji, ada lauk pauk, ada tukin, dan bahkan juga sebagian mungkin sudah menerima tukin BBM lah, lumayan loh Mbak Salwa. Iya, jadi PIN BBM ini juga sudah manfaatnya besar sekali. Nah, oleh karena yang tidak kalah pentingnya yang terakhir adalah sebagai tugas kita sebagai ASN itu ya ini betul-betul bisa melaksanakan semua perintah atasan. Banyak kadang-kadang bentuk perintah itu bukan dalam bentuk regulasi, kadang-kadang mungkin secara lisan. Misalkan Bapak Kepala Kantor menyampaikan pada saat apel, pada saat hari Senin, kemudian pada saat PSMP menyampaikan banyak hal terkait dengan kebijakan ataupun terkait dengan disiplin pegawai. Supaya apa? Supaya tertanam sebuah integritas yang kuat, disiplin yang kuat, loyalitas, dedikasi, dan bekerja itu sesuai dengan rule-nya, sesuai dengan tupoksinya, dan hasilnya bisa meningkat dan masyarakat bisa terlayani dengan baik. Ya, tidak kalah pentingnya senyum selalu. Iya, nanti kalau melayani tidak senyum masih ini masyarakat apa? Ada survei kepuasan masyarakat. Ya, juga betul. soalnya. Survei kepuasan masyarakat kita selalu ada SKM itu ya tiap triwulan bisa kita analisa. Oke, Mbak. Luar biasa sekali Sobat Religi, insight dan informasi-informasi yang diberikan oleh Pak Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul pada sore hari ini. Nah, tapi sebelum ditutup saya ada pantun nih. Karena kan menjelang berbuka, jadi pantunnya ini bertema kuliner, Pak. Wah iya, kita jadi tambah lapar perasaannya. Ya, jadi melihat jam terus, kayaknya buka masih ini, masih lama jadinya. Iya.
Nah, makan sate kelatak di jajaran. Cakep. Ya. Jangan lupa minumnya es degan. Cakep. Cukup sekian bincang-bincang kebijakan. Kemenak Bantul siap jadi andalan. Iya, terima kasih, luar biasa. Terima kasih Bapak Aminuddin. Ya, sama-sama Mbak Salwa. Oke, siap, sehat selalu. Ya, sekian sahabat religi podcast pada sore hari ini. Selamat berbuka puasa, sahabat religi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.